Mendebang tebu pakai parang. Tebu ditebang oleh petani. Bapak Ibu selamat datang di kajian Bada Subuh Zoom Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya kita akan memasuki acara inti, yaitu uraian dan pembahasan Surat Al-A'raf ayat 142 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Hartini dari kelas D5. Saya akan menyapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Pak Ustadz sekeluarga dan kita semua ada dalam rahmat, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, serta amin. dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Hartini. Assalamualaikum Ibu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap ya? Semoga Insyaallah. memberikan yang lancar dan tuntas. Kami silakan kepada yang terhormat Pak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani dengan silakan Pak Ustadz. Syukur Bu Nina. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyaitin syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini, pagi yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehingga kita berharap semua tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sangat spesial adalah pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan cinta Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang berikan, hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat bering salam tidak dapat kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 142 bersama Ibu Artini. Assalamualaikum Bu Artini. Bukan mic-nya dulu Bu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Artini di mana posisi ini Bu? Di Bogor, Pak Ustadz. Oh Bogor ya, alhamdulillah. Dulu Bu Artini yang ngajak ke Al-Hasani siapa Bu Artini? Ibu Safitri, Pak Ustadz. Oh, teman di mana tuh Bu? Teman di pengajian, Pak Ustadz.
Satu komplek atau tetangga atau gimana? Beda komplek, tapi pengajiannya satu Oh, sama komplek. pengajian. Oke. Ya. Oke, Bu Artini sekarang bergabung di kelas D5 bersama Bu Evi Maselma dan Bu Espiralda ya. Oke, udah siap ya Bu ya, Bu Artini? Insya Allah Pak Ustadz. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Artini. Silakan Bu. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada atas perkenannya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk belajar memahami isi Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani beserta keluarga selaku penemu dan penyusun metode gramatikal Al-Quran sekaligus mengajarkannya kepada kita semua. Dengan kesabaran, semangat, dan motivasinya bahwa belajar Al-Quran itu mudah, dan mudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu pendamping D5, yaitu Ibu Evi Maiselma dan Ibu Esviralda, yang sangat-sangat membantu pembelajaran kami dan motivasinya yang tiada henti. Terima kasih kepada Ibu Yurni Satria, yang sudah membantu pembuatan PPT yang berulang-ulang dan menayangkannya di pagi ini. Terima kasih kepada Ketua Kelas D5, Bapak Iwan Nurdin, dan teman-teman D5 semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan sabar ikhlas membantu kami hingga bisa tampil di pagi ini. Terima kasih kepada Ibu Safitri yang sudah mengajak dan mengenalkan gramatikal Al-Hasani. Terima kasih kepada Bapak Said Murdi dan Bapak Azril yang dengan pemberian itu bisa bermanfaat atau menambah ilmu hingga bisa terbenakkan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Helmi, Ibu Nina, Ibu Riri, Ibu Meli yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Pak Ustadz dan ibu-ibu pendamping dan kita semua peserta Zoom Al-Hasani diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan khasiran. Baiklah, saya akan bacakan Surat Al-A'raf ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih
fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 142 ini dipenggal menjadi 31 penggalan dan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 15. Bagian kedua penggalan 16 sampai dengan 31. Penggalan surat Al-A'raf ayat 142 bagian 1. Penggalan pertama wa, penggalan kedua wa'adna, penggalan ketiga Musa, penggalan keempat Falasina, penggalan kelima Lailatan, penggalan keenam Uwa, penggalan ketujuh Atmamna, penggalan kedelapan Ha, penggalan kesembilan Bi, penggalan ke-10 Asrin, penggalan ke-11 Fa, penggalan ke-12 Tamma, penggalan ke-13 Miqatu Rabbihi, penggalan 14 Arba'ina, penggalan ke-15 Lailatan, penggalan ke-16 Wa, penggalan ke-17 Qola, penggalan ke-18 Musa, penggalan ke-19 Li, penggalan ke-20 Akhihi, penggalan 21 Haruna, penggalan ke-22 Ukhluf, penggalan ke-23 Ni, penggalan ke-24 Fi, penggalan ke-25 Qaumi, penggalan ke-26 Wa, penggalan ke-27 Aslih, penggalan 28 Wa, penggalan 29 La, penggalan ke-30 Tattabi, penggalan 31 Sabilal Mufsidina. Uraian bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 15. Penggalan pertama Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua Wa'adna, bentuknya KKN atau kata kerja lampau. Cirinya na di akhir kata, menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata wa'ada, pola fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 502, artinya kami telah menjanjikan. Penggalan ketiga Musa, bentuknya kata benda nama, artinya Musa. Penggalan keempat Salasina, bentuknya KPKK bilangan, ciri akar katanya salasa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alina, artinya ada di Munawir halaman 154, artinya 30. Penggalan kelima Lailatan, bentuknya kata benda murni, cirinya tanwin di akhir kata, pola kata benda fa'latun, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 408, artinya malam. Penggalan keenam Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh Atmamna, bentuknya KKN atau kata kerja lampau,
Cirinya na di akhir kata menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata tamama menjadi tamma. Polanya af'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 79. Kami telah menyempurnakan. Penggalan ke-8 ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-10 asrin, bentuknya kata benda, kata kerja, bilangan. Cirinya didahului oleh huruf jar dan tanwin di akhir kata. Akar kata asaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 267, artinya 10. Penggalan ke-11 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12 tamma, bentuknya KKL atau kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata tamama menjadi tamma. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 79. Dia telah sempurna. Penggalan ke-13 mikotu rabbihi. Bentuknya KBM, terdiri dari 3 kata benda. Ciri KBM, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Akhir kata benda kedua kasroh dan kata benda ketiga kata ganti. Kata benda pertama mikotu, bentuknya KPKK subjek atau kata benda alat. Cirinya diawalin mi dan tanwin di akhir kata. Akar kata wakota, di sini berlaku kaidah 1 sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau tanda kata benda mamimu, maka dicari dengan sistem triangular. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mif'alun. Artinya ada di Munawir halaman 1573, waktu yang ditentukan. Kata benda kedua, Robbi, bentuknya KPKK. Aslinya Robbun, karena bermajemuk dengan kata mikotu menjadi Robbi. Dan bermajemuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir kata. Akar kata robbaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata benda ketiga, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari mikotu robbihi, yaitu waktu yang ditentukan Tuhannya. Penggalan ke-14 arba'ina, bentuknya kata benda bilangan. Akar kata robba'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alina. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 137, artinya 40. Penggalan ke-15 lailatan, bentuknya kata benda murni. Cirinya tanwin di akhir kata, pola kata benda fa'latun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 408, artinya malam. Arti bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 15.
Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam, dan kami menyempurnakannya dengan 10 malam lagi. Maka waktu yang ditentukan Tuhannya 40 malam telah sempurna. Lanjutan bagian 2, penggalan 16 sampai dengan 31. Penggalan 16 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 kola, bentuknya KKL atau kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata kowala menjadi kola. Di sini sesuai kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan ke-18 Musa, bentuknya kata benda nama, subjek. Ciri artinya Musa. Penggalan ke-19 li, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-20 akhihi, bentuknya KPM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri KPM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama akhi, bentuknya KPKK tunggal. Aslinya aku. Cirinya didahului oleh huruf jar. Akar katanya akhwa menjadi akho. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 36, artinya saudara laki-laki. Kata benda kedua, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari akhihi adalah saudara laki-lakinya. Penggalan ke-21, Haruna. Bentuknya kata benda nama, artinya Harun. Penggalan ke-22, Ukhluk. Bentuknya KKP. KKP dibentuk dari KKSAD tahlufu. Dibuang ciri KKSAD ta, karena huruf pertama sukun, maka ditambah alif penolong. Dengan harokat dumah, karena huruf kedua akar kata dumah. Menjadi ukhluk. Kemudian sukunkan huruf akhir menjadi ukhluk. Ciri KKP-nya alif bantu di awal dan sukun di akhir kata. Pelakunya anta, akar kata kholafa, polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 120, artinya engkau gantikanlah. Penggalan 23 ini bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-24 pi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-25 qaumi, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, qaumi, bentuknya KBKK. Aslinya qauman, pengaruh huruf jar menjadi qaumi. Bermajemuk dengan kata ganti, tanwinnya hilang. Cirinya diawalin huruf jar dan tanwin di akhir kata. Akar kata qawama menjadi koma.
Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata benda kedua ya sukun, artinya bentuknya kata ganti, artinya aku. Arti KBM dari kaum adalah kaumku. Penggalan ke-26 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27 asli, bentuknya KKP atau kata kerja perintah. KKP dibentuk dari KKSAD tuslihu. Dibuang ciri-ciri KKSAD-nya karena huruf pertama sukun, maka tambah alif penolong dengan harokat fathah sesuai pola. Dan sukunkan huruf akhir menjadi asli. Ciri KKP-nya alif bantu di awal dan sukun di akhir kata. Menunjukkan pelakunya anta, akar kata soluha, polanya af'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 219, artinya engkau perbaikilah. Penggalan ke-28, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-29, la, bentuknya huruf bermakna. Huruf ini adalah mensukunkan KKSAD sesudahnya, artinya jangan. Penggalan ke-30, tabi, bentuknya KKSAD, aslinya tabi'u, karena pengaruh la, harokat akhir menjadi sukun. Cirinya tak di awal dan domah di akhir kata, menunjukkan pelakunya anta, akar kata tabi'ah, polanya ifta'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 76, engkau sedang akan mengikuti. Penggalan ke-31, sabilal mufsidina, bentuknya KBM, terdiri dari dua kata benda. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua kasroh. Kata benda pertama sabila, bentuknya KBSL, objek, aslinya sabila. Karena bermajmuk dengan kata benda kedua, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya ada di Munawir halaman 608, artinya jalan. Kata benda kedua, al-mufsidina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya diawalin alif lam dan mu di awal. Ciri PA-nya mu di awal dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar kata fasada, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal mufsidun, pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamak muf'ilina. Artinya ada di Munawir halaman 1055, artinya orang-orang yang berbuat kerusakan. Arti KBM dari sabilal mufsidina adalah jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Arti bagian 2,
penggalan 16 sampai dengan 31. Dan dia Musa berkata kepada saudara laki-lakinya Harun, "Engkau gantikanlah aku dalam kaumku dan perbaikilah mereka, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam, dan kami menyempurnakannya dengan 10 malam lagi. Maka waktu yang ditentukan Tuhannya 40 malam telah sempurna. Dan dia Musa berkata kepada saudara laki-lakinya Harun, "Engkau gantikanlah aku dalam kaumku, dan perbaikilah mereka, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oh, mantap sekali Bu Hartini nih, Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Hartini? Aduh, pelong Pak Ustadz, udah Ah, greget. Dak-dik-duk juga. enggak, tenang aja Bu. Banyak banyak Mantap salah. sekali Mumtaz ya. Tenang dan hampir lancar semua. Mudah-mudahan selalu istiqomah Bu Hartini ya. Amin, amin. Terima kasih Itu Pak sekarang Ustadz. kegiatan sehari-hari apa ini Bu? Ya, gini-gini aja Pak Unat. Gini-gini Waktu aja. luang ngulik aja, ngulik. Oh, ya, ya, ya. Alhamdulillah. Iya, Ya. iya. Iya, iya Kalau Pak Ustadz. dibanding dengan sebelum belajar dan setelah belajar, apa yang dirasakan Bu Hartini? Jauh sekali Pak Ustadz. Dari nggak tahu apa-apa, saya awalnya nol banget Pak Ustadz. Sekarang udah tahu Nulis ya. Iya, nulis juga susah. Terlambat terus kalau Sekarang udah bisa nulis ya buat ini ya. alhamdulillah dikit-dikit. Syukur kita ya buat ini ya. Alhamdulillah ya. Mumtaz buat ini. Ya Allah, terima kasih Pak Syukuran ya. Ustadz. Oke, istiqomah Iya, ya. iya. Amin, Baik. amin ya Rabbal Baik alamin. Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf 142. Cukup panjang ayatnya, lebih dari 30. Jadi kami cukupkan uraiannya dari Ibu Hartini saja tadi. Namun karena sama-sama belajar, mungkin ada salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semoga apa yang kita urai pagi ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Nina Rahayu, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Nina. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Hartini. Semoga Alhamdulillah ya Allah. baru saja kita ikuti menjadi bekal untuk kita untuk lebih memahami Al-Quran.